For our opening song, let us sing in LPMI 178, Pengharapanku Hanyalah. I invite all of us to stand up. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam takhta kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Engkau sudah menjagai kami sepanjang hari ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan oleh karena kami dapat datang dengan selamatnya ke gereja-Mu untuk mendengar firman-Mu yang sebentar nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu yang sudah dipilih. Sementara kami mendengar ya Tuhan, kami mohon kebijaksanaan dan hikmat daripada sorga Engkau berikan kepada penceramah kami, berikan dia kekuatan dan tenaga. Dan bagi kami yang mendengar, biarlah kami mempunyai pikiran yang terbuka dan boleh memahami dan boleh mempraktikkan kebenaran daripada firman-Mu. Dan bagi kami yang saudara-saudara kami yang dalam perjalanan ke tempat ini, biarlah malaikat-Mu bersama-sama dengan mereka agar mereka dapat sampai di sini dengan selamat. Dan bagi saudara-saudara kami yang mengikuti KKR ini di talian, biarlah mereka juga Engkau berikan berkat yang berlimpahan. Jagai kami ya Tuhan sementara kami berbakti kepada-Mu. Berikan kami kesaksamaan dalam peribadatan kami, agar kami akan menerima berkat
berkat yang Engkau sudah tentukan dan tetapkan untuk semua kami. Kami juga mengakui kami telah lemah dan jatuh ke alam dosa. Kami mohon keampunan-Nya Tuhan, agar kami layak untuk menyembah dan menerima firman yang kami akan dengar sebentar nanti. Jagailah kami sepanjang masa ini. Oleh karena semuanya kami mohon dalam nama Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Adik Acel yang sudah memimpin kita dalam lagu puji-pujian. Juga kepada Adik Angelica yang sudah mengiringi kita di dalam puji-pujian sebentar tadi di piano. Dan pada masa ini saya ingin mengalu-alukan kehadiran setiap satu kita ke acara KKR yang kedua pada tahun ini, yang sebenarnya lanjutan bagi KKR yang pertama dalam program Harvest 2025, dan tujuan KKR kita pada kali ini ialah bagi pengukuhan iman kita dan pertumbuhan kerohanian kita. Dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pastor Bernard Galim. Sekarang ini beliau masih lagi di Semenanjung, Malaysia, menghadiri seminar, dan dia sudah bersepakat dengan rakan sekerja di Sabah Mission of Seventh-day Adventist untuk menjalankan acara KKR, dan kita begitu bertuah, begitu beruntung oleh karena pemimpin kita di Sabah Mission of Seventh-day Adventist dapat bersama-sama dengan kita dalam acara kumpulan kebangunan rohani yang diberi tema kabar baik yang penuh pengharapan. Dan we are very glad pada malam yang pertama disesuaikan jadwal yang sudah disediakan. Sebenarnya pada malam ini Pastor Herbert Laung, tetapi oleh karena sesuatu yang perlu dipersiapkan, maka mereka bertukar masa dengan kawan baik saya, salah satu daripada yang termuda, pengarah di Sabah Mission, aktif, dan yang saya suka dengan beliau, kami mempunyai hobi yang sama, yaitu suka menunggang motosikal yang besar. Walau bagaimanapun saat ini saya tidak ada motosikal. Jadi terima kasih oleh karena Pastor Frankie dan keluarganya dapat bersama-sama kita pada malam ini. Dia ialah pengarah bagi publishing Sabah Mission of Seventh-day Adventist. Di samping itu juga menarajui SOP ataupun Spirit of Prophecy. So sesuai dengan tajuk yang kita telah berikan kepada mereka, beliau akan mengupas satu persatu daripada tajuk yang sudah diberikan kepadanya. Nanti beliau sendiri akan mengumumkan apa tajuk. Dan saya ingat kita penuh berharap bahwa tajuk itu akan memperluaskan lagi pahaman kita dengan ajaran-ajaran yang sedia ada,
dan ajaran-ajaran yang kita anggap agak terpesong. Jadi thank you Pastor and family for being with us this evening. And although he is still young, but dia punya pengalaman itu begitu luas sekali. Sementara itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyambut tetamu yang akan menyediakan hati pikiran kita sebenarnya dengan senyuman manis mereka untuk menerima pelajaran pada malam ini dan malam-malam seterusnya. Jadi thank you Cikgu Helda dan juga Cikgu Lilian. A while ago we led in di puji-pujian oleh Achel dan di piano ialah Angelica. Dan saat ini saya ingin menjemput Lenda dan adik-adiknya untuk membawakan dan mempersiapkan minda dan pikiran kita untuk menerima pelajaran yang akan disampaikan. So Lenda dan adik-adiknya, thank you. Tuhanut Yesus mitik kita daw ay sopodo si tumanod no po susa omsonong no po Yesus kasasarito nudon ko aratu amo aku tilambus tungakono ko Tuhan kawagu mulung pia aratu amo aku tilambus tungakono ko Tuhan kawagu. Terima kasih Lenda dan adik-adiknya. Setiap kali mereka membawakan lagu, kita merasa terangkat, lebih dekat kepada Tuhan. So thank you very much. We start them young dan hopefully di masa-masa yang akan datang mereka akan lebih bersedia untuk memimpin kita di gereja ini. Sebelum saya jemput Pastor Frankie untuk mengambil tempat ini dan masa ini, ada di kalangan kita yang merupakan pelawat bagi ataupun pelawat bukan anggota gereja PSC. Ada buklet yang sudah kami sediakan, ataupun ada di antara kita telah membawa kawan
ke acara KKR malam ini? Tidak ada. So ada buklet, banyak buklet yang kami sudah tempah dan sila bawa kawan-kawan. Kita tidak mahu mereka ketinggalan dalam pelajaran sepanjang yang akan dibawakan sepanjang malam pada minggu ini. Anyway, at this time, Pastor, we will now give you the time, and you can speak in any language you wish to. Tes mic. Shalom, selamat malam semua. Sudah tentu pada malam hari ini adalah malam pertama untuk kita mengisi ibadah kita ini dengan satu tajuk sesuai dengan apa yang Elder Nasko sudah katakan tadi. Jadi sekali lagi, kehormatan bagi saya bersama keluarga untuk hadir di tempat ini yang terpilih dari kami-kami yang ada di poster ini. Terima kasih Elder atas ucapan yang ringkas, padat dan sangat mesra. Bagi saya itu satu kehormatan. Saya suka kalau Elder Nasko berbicara di hadapan sebagai pemimpin. Saya kadang-kadang pandai juga berdiri sepunya bulu roma mendengar kalau dia berkata-kata, apalagi kalau mau dengar renungan ataupun khotbah dari beliau. Itulah hamba Tuhan yang penuh dedikasi dan penuh diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan saya rasa pada malam hari ini kita tidak hanya bersua muka secara fisikal di tempat ini, tetapi kita juga boleh mengikuti secara live ya. Puji Tuhan karena saluran ini juga boleh membawa berkat kepada yang berada di luar sana yang menonton secara live. Ya, mudah-mudahan dengan harapan Anda juga akan terberkati dengan ibadah di mana kami dapat berkumpul secara fisikal di tempat ini. Dan terima kasih lagu dari 3 adik-beradik ya, Lende dan adik-adiknya. Setahu saya ibu bapak mereka ini asal bawa anak-anak mereka, jarang saya dengar mereka cakap bahasa, mesti bahasa Inggris kan. Iya, tetapi begitulah kekuatan atuknya yang kalau bersama atuknya tidak heran. Aku insano kangerok korongodot mamalayu. Dusun kam dusun kepio. Jadi memang
satu teladan untuk bapak-bapak yang, ibu bapak yang betul-betul memperjuangkan bahasa dusun. Lihat anak-anak atau cucu-cucunya lancar dan fasih dalam bahasa dusun. Jadi itulah kebaikannya, dan terlalu rapat dengan datuk dan neneknya. Luar biasa. Ada amin? Oke, terima kasih. Baik, saya tidak akan panjang lebar untuk mukadimah ini, cukup untuk di sana. Saya sangat diberi penghormatan untuk dapat bersama-sama dengan anggota-anggota di malam yang pertama. Sesuai jadwal seharusnya Pastor Herbert, tetapi dia minta tolong, saya bilang saya yang available, saya siap untuk yang memulakan pelajaran pada malam pertama di KKR yang bertemakan kabar baik penuh pengharapan. Luar biasa sekali. Ini tema yang saudara dan saudari sudah pilih adalah satu tema yang sangat luar biasa, karena bukan saja kabar baik tetapi penuh dengan pengharapan. Luar biasa, kombinasi kata ini sangat luar biasa sekali. Kabar baik dan penuh pengharapan. Jadi kadang-kadang ada juga bahasa yang rancu. Ditulis tajuk di sana tetapi ya rancu, bahasa Indonesia bilang rancu. Jadi tidak, tapi kalau ini tajuk yang sangat luar biasa. Dan membawa satu tajuk yang sangat penting, mengenali aliran pecahan denominasi lain. Dan tajuk kecil di sana yang saudara sudah pilih adalah menangani cabaran dalaman dalam gereja. Mari kita satukan hati kita untuk minta lagi kuasa pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, pada malam hari ini, sebelum hamba-Mu meneruskan pembahasan ini, tajuk ini merupakan tajuk yang sangat penting. Untuk itu ya Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya umat-umat Tuhan juga memiliki pendengaran yang sama, pemahaman yang sama terhadap kebenaran firman Tuhan, sehingga masing-masing kami memiliki keyakinan, pengharapan, dan keterbukaan, kerendahan hati untuk menerima teguran-teguran Alkitab yang penuh pengharapan ini. Bapa, terima kasih Engkau menyertai kami dari awal hingga selesai. Kuasai kami, hati kami, pikiran kami, dan tempat ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdamai dan berdoa. Amin. Baik, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita lihat secara besar tajuk ini, mengenali aliran pecahan denominasi lain dan menangani cabaran dalaman dalam gereja. Bagus ini tajuk. Tajuk yang sangat penting dan kamu sudah pilih tajuk ini untuk kita pelajari bersama. Saya pernah belajar ini dulu waktu saya ambil kelas teologi di UNAI. Pernah dipelajari, dan bila muncul balik ke topik ini, ya akhirnya dapat diingat dan dicari kembali data-data, informasi-informasi mengenai topik ini. Sehingga pada malam ini kita akan sama-sama pelajari. Jadi saudara, malam ini kita berkumpul bukan hanya untuk mendengar firman, tetapi juga untuk mempertajam pengertian kita terhadap cabaran besar, yang sedang dihadapi gereja Tuhan di zaman akhir ini. Dan kalau kita lihat di dunia sekitar kita, saudara-saudara, dunia kita sedang diliputi oleh banyak suara-suara. Banyak suara-suara ajaran yang berbeza-beza, suara pendapat manusia, bahkan suara yang mengaku datang dari Kristus tetapi sebenarnya menyesatkan. Dunia di sekitar kita diliputi oleh suara-suara seperti ini. Dan kita tidak menafikan bahwa nama Yesus kini dipakai oleh banyak aliran di denominasi lain.
Gereja semakin berpecah-pecah dengan bendera dan nama yang beraneka ragam. Namun persoalan penting yang harus kita renungkan bersama pada malam hari ini ialah apakah semua itu membawa manusia kepada kebenaran yang sejati? Ini pertanyaan yang penting. Apakah semua itu menuntun umat kepada kesatuan yang dikehendaki oleh Yesus Kristus? Jadi itu sebabnya pembahasan kita malam ini kita dapat melihat mengapa begitu banyak pecahan denominasi, ya, begitu banyak pecahan denominasi, ya, dan apakah faktor sejarah, faktor manusiawi, dan faktor rohani yang melatar belakangi hal ini. Bahkan apakah bahaya yang muncul dari pecahan ini terhadap iman dan keselamatan umat Tuhan. Jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita dapat tetap berdiri teguh di atas firman Tuhan dan tidak digoyahkan, tidak digoncangkan oleh ajaran palsu, tetapi hidup dalam kesatuan yang suci di dalam Kristus. Jadi di dalam pembahasan ini harapannya adalah kita diteguhkan, iman kita dipertajamkan, dan kita semakin sadar bahwa hanya firman Tuhan yang boleh menjadi kompas rohani kita, tidak ada yang lain. Dan hanya firman Tuhanlah yang menerangi jalan di tengah dunia yang penuh dengan cabaran, kebingungan, dan kekeliruan. Baik saudara, mari kita mulai. Banyak aliran, banyak suara, banyak ajaran, dan semua mengaku dari Tuhan. Semua pun mengaku dari Tuhan. Pertanyaan dia adalah bagaimana kita membezakan mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Saudara-saudara, saya ambil ilustrasi berkaitan dengan informasi di era digital. Hari ini kita hidup di zaman digital. Ya, kita menerima banyak informasi. Betul? Kita banyak menerima informasi di mana? Di media sosial. Berita, video pendek, khotbah online, sampai kepada kutipan ayat-ayat berada di sana. Semua terlihat meyakinkan. Bahkan kadang disertai tanda-tanda yang kelihatan rohani. Tapi tidak semua informasi itu benar. Tidak semua itu benar. Ada hoax yang berbahaya. Oke. Ada ajaran setengah benar tetapi menyesatkan. Sama seperti kita harus hati-hati memeriksa berita di internet. Oke. Demikian juga kita harus hati-hati untuk setiap ajaran dengan uji dengan firman Tuhan. Yesus sudah katakan Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul. Di dalam Markus 13 ayat 22. Ini adalah bagian dari tanda akhir zaman. Tapi kabar baiknya adalah ini, firman Tuhan tetap menjadi kompas yang pasti. Kalau kita berpegang pada firman, tidak ada yang akan tersesat. Amin. Luar biasa kan? Jadi mari kita lihat kutipan Ellen G. White. Sebelum saya teruskan baca ini, ada satu, ini kisah nyata. Datang berkhotbah di gereja kita. Tapi untungnya anggota kita begitu cepat menganalisa penyampaian khotbah itu seakan-akan khotbah itu sungguh baik, tetapi apabila diselidiki, diuji dengan Alkitab, ternyata itu ajaran dari luar. Lalu anggota itu langsung datangi pengkhotbah itu dan katakan, dari mana kamu dapatkan ini khotbah? Dia bilang dari YouTube.
Kada nunda main YouTube, dia bilang deh. Ini benar, saya tidak sebutkan siapa. Tingkadain hilana YouTube taden. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hati-hati. Kita sangat alert dengan hal-hal yang menyesatkan apabila kita hanya berfokus kepada Tuhan, hanya kepada firman Tuhan. Tulisan Ronubuat menyatakan di dalam Testimonies for the Ministers and Gospel Workers halaman 119 dikatakan, akan ada banyak ajaran yang tampaknya benar, tetapi ketika diuji dengan pengukur kebenaran yang tidak pernah gagal, ajaran itu ternyata hanyalah kayu, jerami, dan rumput kering bila dibandingkan dengan gandum. Jika suatu suara tidak berbicara sesuai dengan firman Allah, maka tidak ada terang di dalamnya. Ini jelas dinyatakan. So dikuatkan lagi, tulisan Ronubuat dalam Ellen White Maranatha halaman 205 dibilang, iblis akan bekerja dengan segala tipu daya yang mungkin untuk menyesatkan umat Allah yang setia. Ia akan menyamar sebagai malaikat terang dan melalui agen-agennya ia akan mengaku sebagai Kristus. Saudara, 2 Korintus 11 ayat 14, di sini Paulus dia tegaskan. Saya tidak tuliskan ayat itu, sementara saudara juga sudah bawa Alkitab dan baca ayat yang saya sebutkan, yang saya tidak tampilkan di sini. Sebab kalau cara begitu, saudara juga belajar Alkitab dan membuka Alkitab. Dikatakan di sana 2 Korintus 11 ayat 14, di sini dia Paulus menegaskan bahwa iblis mampu menyamar sebagai malaikat terang untuk menipu orang percaya. Dan di ayat Matius 24 ayat 24 juga mengatakan, di sini bukan Paulus yang mengatakan, tetapi Yesus yang mengatakan bahwa Yesus sendiri memperingatkan bahwa pada akhir zaman akan muncul penyesatan yang begitu hebat, sehingga hampir menyesatkan orang pilihan Tuhan. Menyesatkan orang pilihan. Jadi saudara, tipu daya iblis itu paling berbahaya. Bukanlah kejahatan terang-terangan. Maksud dia tipu daya iblis yang paling berbahaya itu bukanlah kejahatan yang kelihatan terang-terangan, melainkan penipuan yang menyerupai kebenaran. Ini yang berbahaya. Ia akan menyamar diri sebagai Kristus melalui bagaimana cara setan melakukan penyamaran, menyerupai kebenaran. Tapi itu salah. Ini yang membahayakan. Nah, melalui apa? Melalui mukjizat, tanda, pernyataan yang meniru pekerjaan Tuhan. Semua ini. Dan agen-agen iblis, baik manusia maupun kuasa rohani, akan membawa pesan yang seolah-olah kudus, tetapi sesungguhnya menjauhkan orang dari kebenaran firman Tuhan. Jadi kita ini dipanggil Tuhan untuk menguji setiap roh. Uji segala sesuatu dengan firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 1. Uji dan berpegang teguh pada Alkitab sebagai satu-satunya standar kebenaran. Jadi artinya saudara, jangan kita andalkan perasaan, jangan kita gunakan perasaan kita, gunakan penglihatan kita, atau lihat mukjizat sebagai ukuran kebenaran. Ada orang nampak saja mukjizat langsung percaya dan itulah yang jadi kebenaran dan dia percaya. Jangan gunakan perasaan, penglihatan ataupun mukjizat. Tetapi harus kembali kepada firman Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Kristus dan penguasaan Alkitab itu juga menjadi alat perlindungan pribadi kita dari penyesatan Lucifer. Dan di akhir zaman ujian terbesar bukanlah apakah kita percaya kepada Yesus, tetapi apakah kita dapat membezakan, apakah kita ini betul-betul dapat membezakan Kristus sejati dari peniruan iblis. Jadi kita harap kutipan Ellen G. White ini mengingatkan kita bahwa penipuan rohani terbesar sepanjang kedatangan Kristus adalah penyamaran iblis sebagai malaikat terang. Bahkan sebagai Kristus palsu. Untuk itu, hanya mereka yang berakar di dalam firman Tuhan, dipimpin Roh Kudus,
hidup dengan Kristus, mereka-mereka ini yang sanggup dapat bertahan, berdiri tanpa disesatkan oleh iblis. Baik, ada 3 poin yang saya mau sampaikan, inti dari semua pembahasan ini. Yang pertama adalah ini, doa Yesus untuk kesatuan. Yesus menghendaki kesatuan di dalam kebenaran. Artinya kesatuan, inilah artinya kesatuan sejati. Kesatuan sejati itu berlandaskan firman Tuhan. Itu sebabnya di dalam Yohanes 17 ayat 21 supaya mereka semua menjadi satu. Artinya Yesus dia tidak berdoa agar murid-muridnya hanya bersatu, tetapi agar mereka disatukan di dalam kebenaran. Bagaimana rasanya kalau satu church ini disatukan di dalam kebenaran? Luar biasa, saudara. Yesus berdoa dia tidak hanya supaya kita bersatu, tetapi kita disatukan di dalam kebenaran. Kesatuan hanyalah kesatuan tanpa kebenaran itu seperti ikatan yang rapuh. Ya, saudara. Dan bahaya kepalsuan kesatuan yang palsu itu adalah, dan kita tahu kalau dunia mengajarkan yang penting bersatu walaupun berbeza ajaran. Kamu setujukah itu? Kita jumpa kawan dan enggak apa-apa itu, kita satu juga itu, tapi di dalam kebenaran bagaimana? Dunia mengajarkan ini. Yang penting bersatu, meskipun berbeza ajaran. Tetapi jika firman Tuhan ditinggalkan, kesatuan itu akan jadi rapuh, kosong, menipu, bahkan berbahaya. Itu maksud dia. Jadi firman adalah pedoman yang menguduskan kita. Supaya kita dapat membezakan mana yang benar, memisahkan kita dari hal-hal yang palsu. Apa dia bilang, firman Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di luar firman tidak ada kesucian dan tidak ada kesatuan yang sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan di sini adalah mengapa ada banyak pecahan? Mengapa ada begitu banyak pecahan? Ada 3 faktor di sana, sejarah, manusia, dan rohani. Di bahagian faktor sejarah menyebutkan bahwa kalau kita lihat reformasi, reformasi membuka jalan bagi orang untuk kembali kepada Alkitab. Namun karena tafsiran yang tidak sama, tafsiran yang berbeza-beza, maka disinilah lahirnya banyak gereja dan ajaran yang tidak sama. Bagus juga reformasi kan? Jadi ada ajarnya reformasi dan banyak orang kembali kepada Alkitab. Tetapi tafsiran yang tidak sama, itu sebabnya banyak gereja dan ajaran yang tidak selalu sama. Contohnya dalam ketika orang membaca membaca term and condition, ini aplikasi digital, ya. Karena setiap orang dia mentafsir dengan cara yang berbeza, akhirnya muncul banyak pemahaman yang tidak sama. Jadi pahaman itu tidak seragam. Jadi demikian halnya dengan Alkitab. Ditafsir tanpa prinsip yang benar. Apabila ditafsir tanpa prinsip yang benar, maka lahirlah beragam ajaran, tidak sama. Jadi begitulah faktor sejarah itu. Di manusia pula, Paulus dia menegur jemaat Korintus. Paulus dia tegur jemaat Korintus karena mereka mengutamakan tokoh rohani tertentu. Bukan Kristus yang diutamakan. 1 Korintus 1 ayat 12 disebut di sana. Dan ambisi pribadi atau ego manusia itu selalu menjadi benih perpecahan. Nah, coba kita lihat di dunia politik atau media sosial. Banyak orang lebih setia kepada tokoh
atau individu yang berpengaruh daripada kebenaran. Hal yang sama terjadi dalam gereja bila manusia lebih diangkat daripada firman. Begitulah yang terjadi. Inilah yang menyebabkan banyak pecahan. Karena mereka lebih meninggikan orang yang lebih berpengaruh daripada kebenaran itu. Dan dari faktor rohani pula, iblis dia tabur itu kebingungan, kekeliruan agar jemaat tidak bersatu dalam kebenaran. Dia tabur semua kebingungan dan dia menggunakan ajaran palsu, perpecahan, kontroversi untuk melemahkan iman. Jadi seperti contohnya fake news, atau berita palsu di media sosial. Sekali saja tersebar, banyak orang bingung, terpecah, bahkan saling serang menyerang satu dengan yang lain. Begitulah yang terjadi di sana. Dan begitu juga iblis tabur fake news rohani agar orang menjauhkan kebenaran firman Tuhan. Jadi untuk itu saudara, banyak pecahan denominasi terjadi karena apa? Karena sejarah, karena manusianya, dan karena tipu daya rohani. Tetapi Yesus dia tetap berdoa agar umatnya dipersatukan di dalam kebenaran. Disatukan bukan oleh karena nama, bukan oleh karena tokoh, tapi oleh karena firman yang adalah kebenaran. Lihat, Yesus selalu meninggikan kebenaran Alkitab itu. Yohanes 17 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Dan poin yang ketiga, yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada kita adalah bahaya yang muncul. Apa bahaya yang muncul, saudara? Yang pertama adalah kekeliruan doktrin. Kebingungan doktrin. Banyak. Mau saya sebutkan satu persatu boleh. Kita mulai dari anti-trinitarianism. Ini menolak Tritunggal. Menolak Tritunggal. Ya, dalam kebingungan rohani, kita lihat kalau yang menolak Tritunggal itu mereka ini mengajarkan bahwa Allah itu bukan satu dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Padahal Alkitab jelas-jelas memberitahu, mengatakan kepada kita, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Jadi inilah ajaran anti-trinitarianism. Ya, bagaimana yang lain? Contoh yang lain, lunar sabat. Kita sebut sajalah ya. Lunar sabat. Bagaimana dengan lunar sabat? Lunar sabat itu dia menentukan sabat berdasarkan fase bulan. Dari mulai tanggal 8, tanggal 15, 22 dan 29. Bukan siklus mingguan 7 hari. Ini bertentangan dengan pola penciptaan. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Baca di sana. Dan praktik Yesus juga terdapat di Lukas 4 ayat 16. Saya tidak akan detail berbicara tentang lunar sabat, bukan ini yang kita mau bahas. Kita terjelas bahwa inilah antara yang keliru, ya, keliru. Selain daripada itu apalagi yang kita tahu? Saya tidak tuliskan di sana, tapi kita masih di kebingungan doktrin. Yang seterusnya adalah duinitas. Yang duinitas ini apa ini? Duinitas ini dia hanya mengaku Bapa dan Anak, tapi dia tolak Roh Kudus sebagai pribadi ilahi. Padahal Roh Kudus berbicara, mengajar, bahkan boleh didukakan. Yohanes 14 ayat 26, Efesus 4 ayat 30. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Bagaimana dengan Unitarianism? Nah, di sini mengajarkan Allah hanya satu pribadi, Bapa. Sementara Yesus itu dianggap
manusia biasa yang ditinggikan. Menolak keilahian Kristus dan pribadi Roh Kudus. Itu mereka. Padahal Alkitab menjelaskan, mengatakan bahwa Yesus sebagai firman yang adalah Allah dan Allah yang kekal. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kekeliruan di sana sini terjadi. Ini lagi satu hal. Ini vegetarianism sebagai doktrin keselamatan. Mempromosikan pola makan tertentu, vegetarian atau vegan, sebagai syarat keselamatan. Bagaimana? Benarkah itu? Syarat keselamatan. Mempromosikan pola makan tertentu. Dan dijadikan itu adalah syarat keselamatan. Tapi Alkitab memang mengajarkan prinsip hidup sehat. Kita tahu, kita jelas ini. Alkitab dia mengajarkan kita satu kehidupan gaya hidup yang sehat. Prinsip hidup sehat, tetapi bukan sebagai jalan keselamatan. Itu. Bukan sebagai jalan keselamatan. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi atau tidak makan. Dan kita tidak untung kalau makan. Wah, itu tertulis dalam 1 Korintus 8 ayat 8. Jadi keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus, bukan pola diet. Pola diet itu bagus. Reformasi, perubahan. Tapi bukan itu jalan keselamatan. Itu adalah jalan. Itu adalah gaya pola hidup, itu adalah buah-buah dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, banyak lagi yang keliru. Bagaimana dengan keselamatan oleh perbuatan? Nah, ini lagi. Keselamatan oleh perbuatan. Menekankan amal atau hukum manusia sebagai syarat keselamatan. Harus usaha manusia untuk selamat. Firman Tuhan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman, Efesus 2 ayat 8. Jadi keselamatan itu bersyarat atau tidak? Ya atau tidak? Keselamatan bersyarat? Ya, bersyarat. Syaratnya apa? Efesus 2 ayat 8 mengatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Syarat keselamatan itu adalah iman, bukan perbuatan baik, bukan jasa-jasa kebaikan kita. Kebaikan kita itu, perbuatan baik kita menurut, itu semua adalah buah-buah dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku dan saudari yang dikasih Tuhan, syarat keselamatan itu sangat mudah. Hanya dengan iman. Mudah sekali. Hanya iman kita boleh mendapatkan keselamatan. Bagaimana dengan pahaman, macam mana mau sebut ini? Universalism. Nah, ini semua diselamatkan dia bilang. Ini mengajarkan bahwa semua orang, bahkan iblis akhirnya akan selamat. Nah, ini lain lagi pahaman. Banyak sekali pahaman. Ya. Banyak sekali kebingungan. Bertentangan dengan Matius 25 ayat 46. Apalagi yang kita boleh sebut? Satu hal lagi yaitu kebingungan tentang keadaan orang mati pun boleh disalah mengerti. Mengajarkan orang mati tetap sedar di surga dan di neraka. Wah, bagaimana ini boleh sampai pemahamannya seperti ini, sedangkan Alkitab jelas di Pengkhotbah 9 ayat 5 mengatakan orang mati tidak tahu apa-apa. Cukup di sana, titik. Tidak perlu lagi dibahas. Tapi orang pahaman yang lain mengatakan masih tetap sadar di surga dan di neraka, di tempat-tempat yang boleh dia pergi. Saudara, kembali kita kepada Alkitab. Apabila ajaran yang tidak berasaskan Alkitab masuk di dalam gereja kita, umat Tuhan
Jangan jadi keliru. Jangan kita keliru. Tetapi kita harus menjadi orang-orang yang fokus pada Alkitab dan menggunakan Alkitab itu sebagai alat pengukur yang tidak pernah gagal. Uji segala sesuatu, uji segala ajaran, apakah itu benar atau salah, uji dengan Alkitab. Jangan uji dengan perasaan, jangan kita uji dengan mukjizat, jangan kita uji dengan pengetahuan kita yang luar biasa. Tidak perlu diuji, hanya cukup uji dengan apa kata Alkitab. Ada seorang pemuda gereja yang sedang dia cari jawaban tentang keselamatan. Dia coba cari, saya tahu di dunia ini dan kita semua sedar bahwa ada banyak di luar di sana yang sedang mencari kebenaran. Sampai dia mencari orang yang boleh dia tanyakan. Dan akhirnya orang ini bertanya kepada seorang pendeta untuk mencari jawaban tentang keselamatan. Jadi seorang pendeta itu berkata bahwa perbuatan baik menyelamatkan. Apakah itu memuaskan jawaban? Kemudian pendeta yang lain lagi berkata, iman saja sudah cukup. Seorang lagi, ini orang Kristen yang berpengaruh, menyatakan semua agama membawa kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi dengan orang muda ini? Akhirnya orang muda ini jadi keliru dan mulai meragui kebenaran Alkitab. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, itu sebagai ilustrasi saja bahwa di dunia sekarang ini banyak yang keliru. Sudahlah keliru, pahaman yang bermacam-macam menambah kekeliruan dan kebingungan. Tetapi kita hanya satu fokus, yaitu firman Tuhan menjadi panduan kita. Kemudian kita pergi kepada yang kedua, itu kesaksian gereja melemah. Kesaksian gereja melemah. Jika gereja tidak mempunyai ajaran yang jelas, tidak konsisten, kesaksiannya itu kesaksiannya kepada dunia akan menjadi lemah. Jadi lemah. Dan dunia melihat gereja sebagai tidak relevan atau bercelaro atau tidak tertarik kepada Kristus. Dunia akan melihat seperti itu. Contohnya dua gereja dalam satu tempat, dia menyampaikan ajaran yang bercanggah. Ini dia contoh, ini satu situasi yang saya jadikan contoh. Menyampaikan ajaran yang bercanggah. Satu menolak perkawinan sesama jantina, satu lagi menerimanya. Oke. Dan orang luar melihat gereja sebagai tidak bersatu. Kalau gereja pun tidak sepakat. Kalau gereja pun tidak sepakat, kenapa saya perlu percaya Tuhan mereka? Jadi bingung kan? Jadi apa yang perlu kita lakukan? Itulah cabaran. Kalau kita tidak punya fondasi, ajaran kita itu tidak jelas, kita akan mudah rapuh dan terbawa arus oleh ajaran-ajaran di luar sana. Harus kembali kepada Alkitab. Kemudian yang ketiga adalah keselamatan terancam. Keselamatan kita akan terancam, keselamatan hanya datang melalui Injil yang benar. Roma 1 ayat 16. Kalau seseorang percaya kepada Injil yang palsu, seperti keselamatan boleh dibeli, diwarisi, atau diperoleh melalui usaha sendiri, maka keselamatan boleh terancam. Betul, inilah poin keselamatan terancam oleh karena tidak ada fondasi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terdapat ajaran populer dalam media sosial ataupun media sosial Kristen bahwa jika kita hidup dengan positif atau berbuat baik, kita akan pasti ke surga. Tetapi Alkitab tegaskan bahwa keselamatan hanya cukup, tadi dikatakan di Efesus 2 ayat 8, melalui iman kepada Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Jadi mereka yang percaya ajaran ini mungkin hidup dengan rasa selamat. Tapi kalau percaya bahwa
perbuatan positif dan baik, kita tetap pasti ke surga. Ini adalah selamat yang palsu ataupun keyakinan yang palsu tanpa menerima Injil yang benar. Jadi kita punya tanggung jawab, saudara. Galatia 1 ayat 8. Galatia 1 ayat 8, apa dikatakan di sana? Sekalipun malaikat memberitakan Injil yang lain, terkutuklah dia. Apa maksudnya Rasul Paulus mengatakan ini? Rasul Paulus dia tegaskan bahwa tidak boleh ada Injil lain selain yang disampaikan oleh Kristus dan para rasul. Walaupun malaikat dari surga membawa berita yang berbeda, ia tetap harus ditolak karena ia membawa kepada kutukan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, begitulah keadaan apabila kita benar-benar berada pada bahaya penyimpangan doktrin. Dan kita tahu dan kita sadar bahwa bahaya penyimpangan doktrin ini sangat nyata di dalam dunia kita hari ini. Oleh sebab itu, penting bagi kita masing-masing, anggota-anggota, setiap orang, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, mari kita mengenali firman Tuhan secara pribadi. Kita selami firman Tuhan itu secara pribadi dan terus menerus. Dan kita uji segala ajaran itu berdasarkan Alkitab. Saya ulang lagi kata-kata pelajaran malam ini, jangan uji dengan apa yang kita lihat, apa yang mukjizat itu katakan. Jangan uji dengan perasaan, tetapi kita uji dengan kebenaran Alkitab. Dan yang paling penting di sini, mari kita jaga kesatuan iman kita berdasarkan kebenaran sejati. Ini doa Yesus. Tidak hanya bersatu, tetapi kita disatukan di dalam kebenaran, dan mari kita jaga kesatuan iman ini. Semua kita memiliki iman kepada Yesus. Semua fokus kepada Yesus. Kalau ada yang menyeleweng, uji dengan Alkitab. Kalau itu tidak tepat, jangan terima dan abaikan dia. Jangan buat itu jadi penghalang kita untuk melakukan misi Tuhan. Contohnya sekarang banyak perdebatan di sana sini gara-gara pemahaman yang keliru. Sampai berhari-hari berdebat saja di dalam chat ataupun di mana saja. Asik berdebat, habis waktunya. Nasihat Ellen G. White adalah lebih baik kalau sudah tahu itu adalah salah, abaikan saja. Jangan kita buang-buang waktu, kata Ellen G. White. Jangan buang-buang waktu kita untuk ambil ruang untuk memperjelas kepada dia dan buang-buang waktu untuk berdebat dengan dia. Lebih baik kita tinggalkan itu dan majukan pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalan keluar kita adalah mari kita kembali kepada firman. Kembali kepada firman, Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Jemaat Berea, kalau kita baca ayat ini, dia kata di sana orang-orang Yahudi di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui sama ada semuanya itu benar demikian. Jadi jemaat di Berea menjadi contoh teladan. Kalau kita ambil pelajaran dari jemaat Berea ini, itu akan jadi teladan karena mereka tidak mudah percaya secara membabi buta ataupun percaya secara membuta tuli. Tetapi meneliti kitab suci setiap hari untuk mengesahkan kebenaran apa yang diajarkan kepada mereka. Ini menunjukkan semangat mencari kebenaran dengan hati yang terbuka dan kehausan terhadap firman Tuhan. Saudaraku, bayangkan seseorang sering dengar khotbah di media sosial atau di YouTube. Sebaliknya daripada terus mempercayainya, dia mencatat semua ayat-ayat yang disebut, lalu dia selidiki sendiri di rumah sambil berdoa minta pimpinan kuasa Roh Kudus. Saya rasa dengan cara ini saudara, dia tidak mudah terpesong oleh ajaran palsu dan dia akan bertumbuh di dalam kebenaran. Tetapi kalau dia terus dengan YouTube, dengan media sosial, dia dengar, dia tidak catat, hanya dengar, dia tidak uji dengan Alkitab, apa Alkitab katakan.
langsung semangat kelihatannya seperti rohani dan disampaikan kepada jemaat. Bahaya saudara. Yang berikut adalah kasih kerendahan hati. Hiduplah dengan segala rendah hati, kata Efesus 4 ayat 2-3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh melalui ikatan damai sejahtera. Jadi kasih dan kerendahan hati adalah asas kepada kesatuan dalam jemaat, dalam keanggotaan. Tanpa itu akan terjadi perpecahan. Karena setiap orang mau mempertahankan pendapat sendiri. Saya langsung ingat pelajaran tadi pagi kita, Elda Nasko. Dia yang sampaikan renungan tadi pagi. Buku itu sangat baik. Mengingatkan saya pula renungan tadi pagi. Bila tersebut kembali akan hal di mana kita tidak merendahkan diri karena kita lebih hanya mempertahankan pendapat sendiri. Tidak ada persatuan di sana, tidak ada kesatuan di dalam jemaat, tidak ada kerendahan hati. Dia hanya fokus kepada diri dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan yang berikut adalah ajaran yang sehat. 2 Timotius 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak perlu malu dan membahagikan firman kebenaran dengan tepat. Oke, dijelaskan di sana bahwa ayat firman Tuhan ini, ajaran yang sehat itu adalah menyampaikan firman Tuhan dengan setia. Itu satu, setia, benar, dan tepat menurut konteks asal itu. Dan ini memerlukan kajian yang mendalam, perlu kajian yang teliti, kerendahan hati, belajar, banyak berdoa, dan minta pimpinan kuasa Roh Tuhan. Saya percaya ini akan menuntun kita untuk memahami kebenaran yang sempurna. Dan yang terakhir adalah doa untuk kesatuan. Dan inilah juga doa Yesus Kristus, Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga menjadi satu dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus berdiri berdoa. Yesus sendiri, saya ulang lagi, dia berdoa agar semua umatnya bersatu. Kesatuan ini bukan keseragaman secara mutlak, tetapi ini kesatuan di dalam kasih, satu di dalam kasih, kesatuan di dalam iman, kesatuan di dalam tujuan. Kalau ini yang kita dapat raih, kita capai, tidak ada perpecahan di dalam gereja, tapi sama-sama menuju kepada memajukan pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang menghalang, tidak ada halangan apabila kita memiliki kesatuan kasih, kesatuan iman, kesatuan tujuan, satu tugas ke depan, mari kita melayani, langsung dikerjakan dengan tanpa ada halangan dan tanpa ada pandangan-pandangan yang hanya berfokus pada pandangan sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan keluar dari perpecahan ajaran sesat dan kekeliruan rohani adalah kembali kepada Alkitab. Kita ulang lagi. Kita hidup dalam kasih dan kerendahan hati, bukan semangat ingin menang sendiri. Menyampaikan ajaran yang sehat, bukan ajaran yang menyenangkan telinga. Berdoa dan memelihara kesatuan sebagaimana yang Yesus doakan. Itulah teladan kita, saudara. Jika setiap orang percaya hidup berdasarkan prinsip ini, gereja akan menjadi terang dan garam dunia. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ayat cerita terakhir tentang ilustrasi tentang kapal. Bayangkan sebuah kapal yang besar yang sedang berlayar di laut. Ada banyak suara penumpang yang mengatakan, dia kata, mari kita ambil jalan kanan. Dan ada pula yang lain berkata, tidak, kita ke kiri lebih aman. Tapi hanya kapten kapal yang tahu jalannya. Jika semua mendengar suara penumpang, kapal itu pasti akan binasa. Betul? Tetapi kalau semua percaya kepada kapten, mereka pasti selamat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah kapten jemaat kita. Yesus adalah kapten kita. Suaranya ada dalam firman. Dan kita berpegang kepada firman dan kita akan selamat sampai ke pelabuhan kekal. Sampai di mana?
sampai di surga. Puji Tuhan. Ajakan untuk malam ini adalah, malam ini saya mengajak kita setiap untuk buat keputusan. Karena setiap renungan pelajaran KKR ada sejak keputusan yang kita ambil. Apakah kita mau menolak kebingungan doktrin dan kembali hanya kepada firman Allah? Itu mari kita jawab dalam diri kita. Apakah kita mau tetap setia kepada Kristus meskipun dunia penuh dengan suara-suara lain? Kita boleh jawab itu secara pribadi. Apa kita mau berdoa agar jemaat kita tetap kuat menghadapi cabaran dalaman? Saya pasti saudara punya jawaban yang sangat cemerlang untuk Tuhan. Puji Tuhan, amin. Dan untuk itu saudara, Yesus berjanji, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Oke, dan biarlah malam ini kita dipenuhi, diteguhkan oleh kuasa Tuhan. Jemaat Kristus akan menang jika tetap berada di atas firman Tuhan. Sebelum saya akhiri, supaya tidak lupa, dan saudara ingat saya, kita ada kuis pendek saja. Oke. Siapa yang mau jawab soalan pertama? Ada 3 soalan saja nih. Angkat tangan sedia yang mau jawab. Saya mau pilih 1 orang. Ada yang mau jawab? Siapa yang angkat tangan? Ini terus dapat hadiah nih, mesti jawaban tepat. Oke. Siapa mau jawab? Pastor Sugeng. Oke. Senang saja, ada pilihan jawaban. Oke. Semua turun tangan. Kita ulang sekali lagi. Siapa yang mau jawab ini pertanyaan pertama? Angkat tangan. Oh, Pastor Suking sudah duluan. Betul lah. Sudah teruji, dialah yang mau jawab. Oke, kita keluarkan soalannya. Yesus berdoa agar jemaatnya menjadi satu. Menurut Yohanes 17 ayat 17, apakah dasar kesatuan sejati orang percaya? Tradisi gereja. B, firman Allah. C, pemimpin rohani. D, mukjizat dan tanda-tanda. Apa jawabannya? Yang pastinya jawabannya apa? Firman Allah. Betulkah jemaat? Amin. Luar biasa. Mari Pastor, saya ada hadiah untuk kamu. Besar nih, bukan alang-alang nih hadiah nih, besar nih. Jus sehat. Sudah pas kan Pastor? Oke. Terima kasih Pastor. Tuhan berkati. Oke, soalan yang kedua. Saya belum suruh angkat tangan, ada sudah yang angkat tangan loh. Oke, yang kedua siapa yang mau jawab? Atau saya begini lagi bagus lah kan. Saya mau pilih siapa yang mau angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Oke. 1, 2, mulai. Ini pilihan, tetap pilihan jawaban saja ini. Ini hadiah sama dengan buku Jus Sehat. Bagus ini, Jus Sehat. Oke, kalau tidak mau angkat tangan, saya bacalah. Nanti siapa duluan, siapa yang tahu jawabannya langsung saja berdiri dan jawab. Oke, kita mulai. Menurut Markus 13 ayat 22, mengapa umat percaya harus berwaspada terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang? 1, karena dia hanya sekadar pendapat manusia. 2, B, karena ajaran palsu boleh menyesatkan bahkan orang pilihan. C, karena ajaran palsu selalu mudah dikenali. Dan D, karena ajaran palsu tidak pernah menggunakan nama Yesus. Siapa mau jawab? Oh, di sana yang duluan. Sini. Ini neneknya siapa? Landa, mari. Berdiri, jawabannya apa? Apa jawabannya? Oke, betul jemaat? Baru 1 orang yang kasih confirm ini, udah confirm kayak itu B. Oke, mari ke depan, ambil terima hadiah. Supaya kamu ingat-ingat saya ini kalau dapat buku besar. Nanti sampai di rumah buat jus Oke, terima kasih. Selalu buat amalkan jus sehat. Karena saya ada pengalaman nih untuk amalan ini. Nanti lain kali saya ceritalah. Sembuh dari penyakit. Oke, last.
bagaimanakah cara kita menghadapi perbezaan aliran dan cabaran dalam jemaat maksudnya? Mengabaikan semua ajaran dan hanya percaya kepada perasaan. B. Membandingkan khotbah para pengkhotbah tanpa menyimak Alkitab. C. Menyimak segala sesuatu dengan firman, membina kasih dan berdoa untuk kesatuan. D. Menyalahkan denominasi lain dan merasa diri paling benar. Siapa duluan? Oh, si ini yang duluan. Si Elder Jeffrey. Oke, mari terima hadiah. Terima kasih. Alright. Terima kasih Elder. Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi perisian yang sangat berguna kepada kita semua, dan doa dan harapan saya, marilah kita menjadi tetap berdiri, jemaat kita berdiri pada fondasi firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di takhta surga, kami bersyukur atas janji-Mu yang kekal, bahwa jemaat-Mu akan berdiri teguh dan tidak akan dikuasai oleh muslihat iblis. Terima kasih karena melalui Yesus Kristus, Engkau telah mendirikan dasar yang kokoh bagi umat-Mu, yaitu firman yang hidup dan kekal. Teguhkanlah kami pada malam ini ya Tuhan, agar kami tetap setia berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Dalam dunia yang penuh tantangan dan penyesatan, biarlah hati dan pikiran kami senantiasa berpegang pada janji-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadi bagian dari jemaat yang hidup, yang sentiasa memuliakan nama-Mu. Dan biarlah kami terus bersinar di tengah kegelapan. Kami percaya, sebagaimana Engkau telah berfirman, jemaat-Mu tidak akan dikalahkan. Maka dengan itu ya Tuhan, kuatkan kami untuk tetap berjalan dalam iman, dalam pengharapan, dan di dalam kasih Yesus Kristus. Semoga ini menjadi berkat bagi saudara dan saudari pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Semoga dengan pelajaran yang sudah kita dengar sebentar tadi mewujudkan kewaspadaan kita terhadap ajaran-ajaran yang berligar, bukan saja di luar tetapi di dalam gereja kita. Terima kasih ya Pastor, oleh karena sudah memberikan kepahaman bagi kita bagaimana untuk menguji doktrin-doktrin yang menular di dalam gereja kita ataupun di luar sana. Once again, thank you very much, Pastor. And at this time, I'd like to invite our church treasurer to give a very simple token of appreciation to Pastor Frankie. Mungkin oleh karena treasurer akan ambil gambar, setiap usaha pula saya jemput untuk memberikan hadiah kecil untuk pastor sebagai kenang-kenangan daripada PSC. Kalau ia tidak berfungsi, pastor kembalikan dan kami akan ganti dengan yang berfungsi. Thank you, pastor. Bagi yang tidak dapat hadiah tadi, nanti apabila kita bersurai first come first serve, jangan bertumbuk juga lah. Dapatkan buklet ini untuk dibawa dan dibaca. Sebelum itu
yang akan mengambil bahagian esok hari Selasa. Penyambut tetamu ialah Puan Flora dan Puan Abigail. Kemudiannya puji-pujian akan dipimpin oleh Mabel. Pianis kita hari esok ialah Dalma. Dan lagu istimewa pula dari Cherish. Dan penkhotbah kita hari esok ialah Pastor Herbert Laung. Dan saya dipahamkan bahwa tajuk yang dia akan kupas ialah peranan belia dalam gereja. So jangan ketinggalan, mungkin ada hadiah lagi menanti kita, tapi yang paling penting ialah kita didaya upayakan dengan pelajaran yang akan dibawakan. So once again, thank you, dan mari kita berdoa sebelum kita bersurai. Our most kind loving Father in heaven, we are very thankful, Lord, that we have this time to listen to your word, and may the lesson that we have just heard will enable us to know your truth, and may you empower us, Lord, that we will always come to you in prayer, and of course to read and to learn from your words. And now, Lord, as we are dispersed from this place, may the holy angel will be with us, and may thou continue to bless Pastor Frankie and his family, that they will have the opportunity to enlighten people or your church wherever they are doing their ministry. Thank you, Lord, for forgiving us and for being with us for the rest of the night. In Jesus' name we pray. Amen. Oke, thank you. Bagi muda-mudi yang inginkan buku ini, ada 3 pilihan Anda di Pelawa untuk mendapatkannya. Terima kasih dan selamat malam. Esok kita jumpa lagi. Tuhan memberkati.